Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sekali lagi shalom. Puji Tuhan, saat pagi hari ini kita boleh sama-sama berkumpul di rumah Tuhan. Kita mau sama-sama siapkan hati dan pikiran kita untuk kita menikmati hadirat Tuhan. Sebelum itu saya mengajak saudara sekalian untuk kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Saya mengajak jemaat semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mengawali ibadah kita dengan satu pujian. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Sekalipun aku dalam lembah kelam, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat atasku melimpah, kebajikan Kau murah selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi kita katakan, sekalipun aku dalam lembah kelam, sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Amin. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan Kau murah selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Katakan, aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan Kau murah selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Di dalam nama Bapa dan Anaknya Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Bawalah aku berjalan dalam hadirat-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkau Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nanti-nantikan
sepanjang hari. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, mari sama-sama kita berdoa menyerahkan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Segala puji syukur kami naikkan hanya padamu Bapa yang baik, sebab kami tahu hanya Engkaulah Allah yang layak untuk kami sembah. Engkau adalah Allah yang layak untuk terima setiap pujian dan penyembahan dalam kehidupan kami. Kami sangat bersyukur Bapa untuk pagi hari ini di mana Tuhan memberikan kami satu kesempatan untuk kami boleh sama-sama bersekutu dengan saudara-saudara seiman kami. Layakan kami, sucikan kami Bapa, tahirkan kami dari segala pelanggaran-pelanggaran kami, sebab kami tahu pemisah antara kami dan Tuhan adalah segala dosa-dosa kami. Saat pagi hari ini kami rindu menerima lawatan daripada Tuhan. Kami rindu menerima berkat daripada Tuhan, bahkan kami rindu menerima pemulihan daripada Tuhan. Biarlah kami semua yang hadir saat pagi hari ini boleh menerima sukacita daripada surgawi. Terkhusus Bapa yang baik, kami menyerahkan kami hamba-hamba Tuhan yang melayani saat pagi hari ini. Tuhan memberkati hamba-Mu yang bermain musik, liturgos, singer, terkhususnya hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami Bapa, wahyu ilahi daripada Tuhan turun atas kehidupan kami. Biarlah kami boleh terus menjadi pelayan-pelayan yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan sebentar kalau kami akan pulang ke rumah kami masing-masing, kami boleh membawa berkas-berkas daripada Tuhan. Bahkan Bapa yang baik, kami yang lemah akan Tuhan berikan kekuatan yang baru, kami yang sakit akan Tuhan berikan kesehatan dalam kehidupan kami. Bapa, kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan, dan kami kembalikan setiap ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, nats pembimbing kita saat pagi hari ini terambil dari Matius pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-16. Kita akan baca ayat ini secara bersama-sama. Matius pasal 5 ayatnya yang ke-16. Dalam hitungan yang ketiga, Matius pasal 5 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Saat pagi hari ini kita mau sama-sama memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan satu pujian, berkumandang suara dari seberang. Kirimlah cahayamu
sekalian dipersilakan duduk kembali. Pembacaan hukum kasih terambil dari Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang kedua. Efesus pasal 5 ayat pertama sampai ayat yang kedua saya akan bacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu, kita sebagai umat-umat pilihan Allah, kita dituntut untuk sama-sama kita boleh mengasihi setiap kita, bahkan terkhususnya kita selalu mengasihi Tuhan. Kita akan sama-sama mengaku setiap dosa kita. Kita angkat satu pujian, sujud di altarnya.
Ya Bapa Tuhan kami yang di surga, Engkau Allah yang Maha Kasih, Engkau Allah yang Maha Benar. Berkat-Mu tak henti-hentinya terus mengalir dalam kehidupan kami Bapa. Kasihanilah kami ya Tuhan, lupakanlah segala kejahatan, segala dosa-dosa kami. Seringkali kami membuat Engkau marah, seringkali kami membuat Tuhan kecewa. Saat pagi hari ini Bapa yang baik, kami datang ke hadapan-Mu, kami memohon ampun untuk setiap dosa dan pelanggaran-pelanggaran yang kami sudah lakukan di hadapan Tuhan. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan setiap pertolongan daripada Tuhan. Ya Allah kami, sumber sukacita kami. Ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dengarlah janji Tuhan atas pengampunan dosa-dosa kita. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun dosamu merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru saat pagi hari ini terambil dari Ibrani pasalnya yang ke-12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Ibrani pasal 12, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan untuk kita semua. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa. Amin. Saudara sekalian, sebelum kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita akan sama-sama mendengarkan persembahan pujian dari jemaat. Waktu dan tempat kami persilakan.
aturkan dengan penuh kasih sayang. Yesus tiap tetes air mata, Dia mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Mengenal hatimu yang penuh penyesalan dosa. Baik, terima kasih untuk setiap pujiannya. Kita aminkan pujian ini bahwa di tengah ombak Tuhan selalu ada di tengah-tengah kita, menolong kita. Sebab apa? Tuhan tahu setiap isi hati kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum itu saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mengaku iman percaya kita bersama-sama. Kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Kita angkat satu pujian, Roh Allah yang hidup. Roh Allah yang hidup
berdoa. Bapa di surga, terima kasih Engkau telah hadir di tengah pujian penyembahan kami. Dan kami bersyukur Engkau memberi kekuatan bagi kami yang lemah, sehingga melalui pujian kami percaya Engkau bertahta di atas pujian kami, dan Engkau hadir di tengah kami, memberkati kehidupan kami ya Tuhan. Saat ini kami siapkan hati dan jiwa kami, segenap tubuh jiwa roh kami, untuk mendengarkan suara-Mu. Berbicara Engkau melalui hamba-Mu ya Tuhan, dan biarlah roh-Mu terus mengurapi, memberkati, bahkan mengurapi kami semua yang hadir, sehingga Bapa, kami pulang dari tempat ini, kami membawa sukacita dan berkat Tuhan yang baru di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Ya, saya hamba Tuhan, Pendeta Stefanus Surani dari Sungai Nibung, ya. Saya diinformasi oleh Bapak Oslan Panjaitan bahwa hari Minggu tanggal 25 melayani di GPM, di POK GPM. Wah, saya senang Bapak Ibu, karena saya sudah rindu juga pingin melayani di tempat ini, dan baru hari ini Tuhan berikan kesempatan yang baik. Terima kasih untuk seluruh koordinator dan majelis yang mempersiapkan segala sesuatunya, sehingga saya bisa melayani pelayanan firman Tuhan hari ini. Saya baru melayani di Sungai Nibung sekitar 18 tahun ya di sana, dan puji Tuhan sampai bertahan sampai hari ini karena kekuatan Tuhan. Ya, banyak liku-liku perjalanan pelayanan yang saya hadapi, tapi luar biasa pertolongan dan penyertaan Tuhan. Ya, dulu ada rombongan Bapak Oslan sama Pak Mangujak, ya betul, ya haleluya. Rupanya beliau hadir juga. Ya, dulu pernah sampai di tempat pelayanan saya, mungkin berkisar berapa tahun yang lalu ya, sudah agak lupa saya. Dan Bapak Ibu, saya minta maaf sebelumnya kalau mungkin saya baru kali ini melayani di sini, dan kalaupun ada sedikit-sedikit salah ya, kalau orang Cina bilang cincai lah ya, dimaklumi Bapak Ibu, karena baru pertama ini. Jadi kemungkinan dengan kalaupun saya ada salah, bisa sering-sering ngundang saya untuk ke sini sehingga saya hafal ya. Kalau di ILP Bapak Ibu, saya beberapa kali pimpin perjamuan kudus di sana, dan di ILP sering saya melayani di sana ya. Untuk di sini baru kali ini, dan senang sekali saya bisa bertatap muka dengan seluruh majelis, seluruh jemaat. Tadi pagi saya dijemput oleh supir Bapak Batara, jam 6:30 beliau nyampe, dan jam 7 saya berangkat dari sana, 8:30 nyampe di sini. Jadi saya sudah 2 kali sarapan Bapak Ibu ya. Tadi disiapkan juga sarapan sama Bapak. Iya, luar biasa, nasinya banyak bener Bapak Ibu. Saya kekenyangan ya. Terima kasih Pak ya sarapannya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya memiliki istri dari Bandung ya. Istri saya
Chinese Bandung, ya. Dan saya dikaruniakan 2 orang anak, yang satu sudah SMK kelas 2, yang pertama, dan itu tingginya lebih tinggi dari saya, dan yang kedua itu kelas 5 SD, ya. Jadi Bapak Ibu, dulu Sungai Nibung itu belum seperti sekarang. 3 bulan istri saya ajak melayani di situ, nggak kerasan Bapak Ibu, pengen pulang ke Bandung, karena dari kota masuk langsung ke pelosok, ke pedalaman, dan kaget, ya. Di Bandung nggak ada orang pakai kayu bakar, di sana gasnya gas sorong katanya, ya, tinggal sorong jadi nyala Bapak Ibu. Dan sekarang kalau saya ajak pindah Bapak Ibu, istri saya itu untuk pelayanan dari Sungai Nibung, beliau nggak mau, ya. Pernah saya dapat tawaran di ILP bahwa ada kekosongan pendeta waktu itu, saya sempat ditawarin, saya suruh diminta melayani di sana sama beberapa orang, tetapi karena istri nggak mengizinkan, makanya sampai sekarang ada. Tapi bukan berarti nggak cinta dengan POK ILP, ya. Dengan anak-anak Tuhan saya selalu sayang, sekalipun mungkin belum kenal, ya, karena pepatah bilang kalau tidak kenal maka tidak sayang. Tapi saya percaya di dalam Tuhan, kita belum tahu namanya aja sudah langsung dikasih sarapan Bapak Ibu, itu luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita akan menikmati firman Tuhan hari ini yang terambil dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-77. Mazmur pasal 77 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan ayat 1, nanti jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan membaca ayat yang kedua, dan ayat yang ketiga kita baca bersama-sama. Saya berikan perikop atau judul Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bertekun di dalam Tuhan. Saya mulai demikian firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Asaf. Pada hari kesusahanku, aku mencari Tuhan. Malam-malam tanganku terulur dan tidak menjadi lesu, jiwaku enggan dihiburkan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat Asaf ini adalah keturunan dari suku Lewi, Asaf bin Berekya bin Simea, ya. Dan dia adalah pemimpin pujian di rumah Allah dan juga pakar di dalam musik. Jadi kalau kita melihat Asaf ini punya latar belakang orang yang setia dalam melayani, orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, menjaga kekudusan. Kalau kita melihat dalam pasal 73, kita melihat latar belakang Asaf ini. Mazmur 73 ayatnya yang ke-13 dan 14. Sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Jadi dari ayat ini kita tahu bahwa Asaf itu adalah orang yang menjaga hidupnya supaya selalu berkenan kepada Tuhan. Sehingga dikatakan bahwa aku mempertahankan hati yang bersih. Tetapi kenapa di ayat 13 dalam pasal 73 ini dikatakan bahwa
itu semua sia-sia. Karena Asap mulai membanding-bandingkan hidupnya dengan orang lain. Kalau Farel Prayoga katakan, wong kok ngene kok dibanding-bandingke. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Asap pernah dia membandingkan hidupnya dengan orang-orang fasik. Kok orang fasik itu enak ya hidupnya? Aku yang melayani sungguh-sungguh, kok aku selalu ditimpa dengan masalah? Kok orang fasik itu kok hidupnya tambah gemuk ya badannya, tambah kaya, tambah sukses? Mungkin terkadang Bapak Ibu dalam hidup kita pernah melihat sekeliling kita orang yang tidak jujur, ya, tapi jabatannya tambah naik. Orang yang tidak menyembah kepada Tuhan, kok hidupnya semakin enak, aman, nyaman, tidak ada masalah sepertinya, temennya banyak. Nah, ini yang dilihat oleh Asap, sehingga dia mulai kecewa dengan Tuhan. Sia-sia. Mungkin dalam hidup kita berkata bahwa aku sudah melayani Tuhan, aku sudah menjadi majelis, aku sudah memberitakan firman, bahkan aku setia ke gereja setiap minggu, bahkan dalam kelompok-kelompok sel yang lain. Tapi kenapa hidupku susah ya Tuhan? Kenapa keluargaku ditimpa oleh malapetaka? Kenapa aku diberikan sakit penyakit oleh Tuhan? Seketika Asap dia komplain dengan Tuhan, dia protes dengan Tuhan. Dan ketika dia ingin mengerti hal ini, Bapak Ibu, itu menjadi sesuatu yang sulit bagi Asap. Dikatakan di dalam pasal 73 ayat yang ke-16 dikatakan begini, tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Kalau kita membaca seterusnya, baru Asap mengerti bahwa orang di luar Tuhan, orang-orang fasik, sekalipun kelihatannya mereka aman, mereka tentram, mereka bertambah-tambah dalam kekayaan, sesungguhnya mereka ditaruh oleh Tuhan di tempat-tempat yang licin. Sekali jatuh, binasalah mereka. Ketika Asap memakai kacamata jasmani, dia gagal memahami rencana Tuhan yang indah. Namun ketika Asap memakai kacamata rohani, dia baru mengerti bahwa Tuhan selalu ada beserta kehidupannya. Itu sebabnya di dalam pasal yang ke-77 tadi kita mendapati, sekalipun dia dalam kesusahan, sekalipun dia berteriak nyaring kepada Tuhan, dia akan tetap bertekun mencari Tuhan. Dia giat di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan kita terkadang bisa seperti Asap. Kita bertahun-tahun, saya pernah melihat seorang hamba Tuhan, dia melayani dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba istrinya diizinkan Tuhan sakit. Kita tidak bisa menghakimi keadaan orang lain karena kita tidak tahu hubungan dia dengan Tuhan. Tapi satu hal yang saya boleh pelajari, hamba Tuhan tersebut sampai sekarang tetap setia melayani Tuhan sekalipun istrinya sakit. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan,
maka kita akan mendapati bahwa hanya Tuhan satu-satunya penolong di dalam hidup kita. Hanya Tuhan pencipta langit dan bumi yang sanggup menolong kehidupan kita. Itu sebabnya Raja Daud dikatakan di dalam Mazmur 121, kita melihat di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai ayat yang kedua dikatakan begini. Nyanyian siarah, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Orang yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, yang selalu mencari Tuhan dan berharap kepada Tuhan, maka dia akan dapat berkata bahwa Allahku yang aku sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, dialah satu-satunya penolong yang tidak akan pernah mengecewakan dalam hidupku. Orang yang mencari-cari Tuhan, orang yang bertekun di dalam Tuhan, Bapak Ibu, masalah banyak boleh datang, persoalan yang besar boleh datang dalam hidupnya, tapi saya percaya seperti Yesaya pasal 40 ayat 31 dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan yang baru. Dia akan seperti burung raja wali, kuat. Imannya bukan semakin lemah, tapi imannya semakin kuat. Karena kenapa? Dia tahu bahwa Allah tidak pernah meninggalkan kehidupannya. Kalau kita membaca di dalam ayat yang ketiga dan ayat yang kelima pasal 121 ini, sesungguhnya tidak terlelap, ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. 1 kali 24 jam Tuhan menjaga kehidupan kita, tidak dibiarkan kita goyah. Artinya semakin banyak masalah yang datang dalam hidup kita, membuat kita semakin kuat iman kita di dalam Tuhan. Saya banyak belajar, punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Setiap datang masalah, saya selalu memandang begini Bapak Ibu, di balik masalah yang saya alami selalu ada rencana Tuhan yang baik, ada kebaikan Tuhan yang luar biasa dinyatakan dalam hidupku. Dan ketika saya berkata begitu, betul, saya selalu melihat setiap masalah, persoalan itu ada rencana Tuhan yang terbaik. Memang terkadang hati kita sulit untuk menerima sesuatu yang tidak baik datang di dalam hidup kita. Kenapa Ayub dia bisa berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Karena Ayub tahu bahwa Tuhan akan tetap menguatkan kehidupannya, tidak akan terlalap. Dan endingnya Bapak Ibu, akhirnya benar bahwa Tuhan menggantikan berkat 2 kali ganda, 2 kali lipat kepada Ayub. Itu sebabnya kitab Yakobus katakan, berbahagialah kita kalau kita jatuh dalam berbagai-bagai penderitaan. Ya, sekalipun badai silih berganti, orang yang bertekun di dalam Tuhan, dia sanggup berkata, sekalipun aku tidak melihat jalan Tuhan, aku mau tetap percaya bahwa Tuhan menyediakan mukjizat di dalam hidupku. Sekalipun aku belum melihat rencana Tuhan, tapi aku percaya bahwa apa yang Tuhan buat itu adalah baik adanya, dan Dia tidak pernah salah. Itu sebabnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun persoalanmu hari-hari ini, apapun masalahmu,
apapun problem dalam hidupmu, mari kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Sebab ketika kita bertekun di dalam Tuhan, membuat iman kita semakin dewasa di dalam Tuhan, semakin membuat kita mengerti rencana Tuhan yang terbaik dan terindah di dalam hidup kita. Tetap nantikan Dia, tetap nantikan pertolongan Tuhan di dalam hidup kita, karena Dia Allah yang selalu menjaga kehidupan kita, yang membuat kaki kita tidak goyah, yang membuat hidup kita semakin kuat di dalam Tuhan. Dalam Mazmur pasal 37, Mazmur pasal 37, Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Kita baca bersama-sama ayat firman Tuhan ini. Mazmur 37 ayat yang kelima. 1, 2, ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Amennya kecil sekali Bapak Ibu. Amin. Ya, berikan tepuk tangan dulu buat Tuhan kita Yesus Kristus. Di segala keadaan yang kita alami hari-hari ini, dunia semakin membawa kepada kesulitan. Tapi saya percaya tuntunan dan penyertaan Tuhan akan membawa kita kepada berkat-berkat yang berkelimpahan. Sekalipun mungkin engkau mengalami kesulitan hari ini, percayalah, sekalipun kita berjalan di lembah kekelaman seperti Daud katakan, kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang bersama dengan kehidupan kita, dan ada tangan yang siap memberi kemenangan. Tangan Tuhan itu berbicara, kuasa yang diberikan di dalam kehidupan orang percaya yang siap memberikan kemenangan atas setiap persoalan kehidupan kita. Biarlah kita boleh berkata seperti pujian, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Amin. Amin Bapak Ibu. Kita serahkan hidup kita. Persoalan apapun yang mungkin ukuran bagi kita itu berat, tapi Tuhan akan memampukan kita. Kalau Tuhan mendatangkan masalah dalam hidup kita, maka Tuhan memberikan kekuatan baru di dalam hidupmu. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, setiap masalah yang kita alami, setiap problem yang kita hadapi, ada mukjizat yang Tuhan berikan bagi kita. Ada rencananya yang begitu indah, yang tidak terselami di dalam jiwa kita, yang justru akan mengangkat hidup kita semakin menikmati berkat-berkat penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tuhan selalu menolongku. Boleh nyanyi pujian ini ya? Haleluya. BBM naik Bapak Ibu, harga-harga semakin meningkat, tapi ada kasih Tuhan yang tidak pernah berubah di dalam hidup kita. Ibrani katakan Tuhan Yesus yang kita sembah tidak berubah, dulu, sekarang, sampai selamanya. Kemarin, hari ini, besok lusa, sampai selama-lamanya. Allah kita tidak pernah berubah. Mari Pak, kornya Pak. Haleluya. Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Terima
Terima kasih Roh Kudus. Angkat iman kita Bapak Ibu. Ada Tuhan yang bekerja dalam hati kita hari ini. Musim akan selalu berganti. Musim akan selalu berganti. Amin. Kasih Tuhan tetap abadi. Dengan iman katakan tak pernah berubah. Tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati. Dengan iman katakan ku yakin Tuhan melindungi. Amin, 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 amin. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih. Angkat tanganmu dan katakan Tuhan selalu menolong. Oh haleluya. Selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Oh Tuhan selalu menolongku. Amin. Dia akan menjaga hidupmu. Amin. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur. Oh Tuhan selalu menolongku, selalu menjaga. Amin. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin. Oh Tuhan selalu menolong. Amin. Selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidup. Apapun masalah dalam hidupmu, Tuhan akan selalu beserta kehidupanmu. Dia menjaga, menolong, memberkati dan terus menyertai di dalam kehidupan kita semua. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu yang memberi kekuatan baru bagi kami. Sebesar apapun persoalan dalam hidup kami, kesusahan yang mungkin dialami seperti Asaf Tuhan, dia berseru-seru dengan nyaring kepada Tuhan dan dia mendapat pertolongan daripada Tuhan, dan itu menjadi iman kami. Seberat apapun masalah kami, Engkau selalu ada di dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Bahkan Engkau semakin membuat iman kami kuat di dalam Tuhan. Langkah kaki kami selalu disertai oleh Tuhan. Kami tidak akan goyah karena ada Tuhan yang bersama dengan kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Berdoa Tuhan buat PT Tuhan GPM ini. Engkau Allah yang memberkati di dalamnya, baik owner Tuhan, baik para pejabat-pejabat yang ada, bahkan sampai kepada Tuhan buruh harian, buruh bulanan. Tuhan Kau memberkati semua yang terlibat di dalamnya.
Allah Tuhan turut campur tangan sehingga membawa PT ini semakin diberkati, menjadi berkat bagi banyak pekerjaan Tuhan di luar sana. Berkati seluruh para majelis yang hadir, yang juga mengelola gereja di tempat ini, anak-anak Tuhan yang bekerja di dalam PT ini Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat-Mu sebagaimana hikmat Daniel ada dalam hidup mereka. Hikmat Tuhan juga ada di dalam kehidupan mereka. Berkati setiap apapun Tuhan yang dilakukan, yang dikerjakan oleh seluruh sidang jemaat-Mu, dibuat berhasil oleh karena tangan penyertaan Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Bangsa negara kami Indonesia juga diberkati, dari presiden kami, wakil presiden, para menteri, sampai kepada Tuhan daerah-daerah. Engkau Tuhan yang memberkati di dalamnya. Gereja-gereja juga yang ada di sekitar Tuhan, Sugar Group Companies ini Tuhan memberkati, bahkan sampai di sekitar daerah ini, di perkampungan-perkampungan, Tuhan Allah juga memberkati kehidupan mereka. Terpujilah nama-Mu. Acara selanjutnya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur buat firman-Mu. Haleluya, haleluya. Semua yang diberkati katakan amin. Terima kasih untuk hambanya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita semua boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan sama-sama meresponi firman Tuhan saat pagi hari ini. Kita angkat satu pujian, Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku,
Puji Tuhan, Bapak Ibu. Kita berdoa kembali. Bapa di surga, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Pertolongan yang begitu ajaib dalam hidup kami. Kembali hamba-Mu berdoa Tuhan, buat program dan pelayanan POK GPM, rencana katekisasi, dan biarlah semuanya berjalan dengan baik, karena Tuhan yang menyertai dan memberkati. Demikian juga hamba-Mu berdoa buat jemaat yang ada di tempat ini Tuhan, dari anak-anak sekolah, PAUD, TK, SD, SMP, SMK, SMA, di PT ini Tuhan, Engkau terus memberikan hikmat bagi anak-anak kami, dan biarlah anak-anak kami boleh bertumbuh, berkembang, diberikan, ditambah-tambahkan hikmat oleh Tuhan, sehingga di dalamnya mereka juga menjadi berkat dimanapun mereka berada. Demikian juga Tuhan buat jemaat yang sakit, Engkau Allah yang mengulurkan tangan kasih-Mu dari tempat yang maha tinggi. Dari tempat ini kami berdoa buat pemulihan Ibu Zahni Ekawati Tuhan. Engkau Allah yang memulihkan keadaannya, kondisinya dipulihkan, karena kami percaya bilur-Mu menyembuhkan, kuasa-Mu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa yang baik. Ini menjadi doa kami, dan kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita sempurnakan dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita akan sama-sama memberikan korban persembahan. Namun sebelum itu, dalam Lukas pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-38, firman Tuhan berkata, "Berilah maka kamu akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan dan tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu." Marilah sama-sama kita memberi dengan penuh sukacita. Amin. Kita angkat satu pujian, "Jangan Kamu Khawatir". Jangan kamu
Baik, kita akan sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita bersatu hati dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami, persekutuan kami sampai saat ini. Tuhan masih terus menyertai kami semua. Bapa yang baik, kami sudah sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Bapa, apa yang sudah kami dengarkan ini boleh menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ini boleh menjadi penuntun untuk setiap langkah kehidupan kami. Bahkan sampai saat ini Bapa, kami juga sudah memberikan persembahan yang terbaik dari kehidupan kami. Kami mau persembahkan ini untuk Tuhan, dan biarlah Tuhan Kau jadikan ini sebagai dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Dan khususnya ini belum menjadi pelebaran pelayanan Tuhan di tempat ini. Bapa, kami persembahkan yang terbaik dari kehidupan kami. Kami percaya, kami mengaminkan pujian kami bahwa kami tidak perlu khawatir untuk apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, sebab Tuhan yang selalu memelihara kami. Hamba-Mu yang mengelola persembahan ini, kiranya Tuhan suci kuduskan, biarlah tahirkan hamba-Mu Bapa. Hamba-Mu diberikan hikmat oleh Tuhan untuk melayani Tuhan melalui persembahan yang ada ini. Biarlah setiap kehidupan hamba-Mu juga Tuhan memberkati selalu. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan Yesus. Kami kembalikan segala ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Warta jemaat pada hari ini untuk pelayan ibadah pada Minggu 2 Oktober 2022. Ibadah Minggu pagi, pelayan firman dilayani oleh Bapak Mangunjak Gultom dan Imam Ibu Rismawati. Nanti liturgos Bapak Derwinata Sinaga. Untuk pemusik Bapak Sahakman. Untuk ibadah sore, pelayan firman dilayani oleh Bapak Cahaya Putra. Untuk liturgos Ibu Nunung dan pemusik Bapak Siswanto. Tuhan Yesus memberkati setiap pelayanan Bapak Ibu Saudara. Warta keuangan persembahan dalam minggu yang lalu terkumpul 1.989.000. Tuhan Yesus memberkati setiap persembahan yang sudah diberikan. Dan pengumuman selanjutnya, majelis dan jemaat PAUD GPM mengucapkan terima kasih untuk Bapak Pendeta Stefanus Surani yang melayani pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Persembahan hari ini diadakan satu kali untuk kas gereja. Ibadah keluarga hari Kamis tanggal 29 September 2022, sektor A dan sektor B diadakan di gereja dengan pelayan firman Bapak David, liturgos Ibu Sunarti dan pemusik Bapak Sahab. Pada Minggu 25 September 2022 pukul 17.00 nanti sore, katekisasi di gereja yang akan dilayani oleh Pendeta Budiman dari PGIW. Pengumuman selanjutnya, majelis tetap menghimbau untuk tetap taat melakukan protokol kesehatan. Bagi yang kurang sehat dapat beribadah di rumah masing-masing untuk sementara waktu. Dan yang terakhir, majelis PAUD GPM mengucapkan selamat ulang tahun kepada jemaat yang telah berulang tahun dalam minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin ada tambahan pengumuman? Baik, kalau tidak ada, kita akan sama-sama mengakhiri persekutuan kita, ibadah kita saat pagi hari ini. Saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu pujian dari Kidung Jemaat nomor 402, Ku Perlukan Juru Selamat. Selalu harus ku rasa
Marilah kita pulang dengan sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun kita berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu serta memberi engkau damai sejahtera. Itu sebabnya terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari anaknya yang tunggal Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penyertaan Allah Roh Kudus, menyertai kita kembali saat siang hari ini, besok lusa sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat silakan duduk dan melakukan saat teduh sejenak. Puji Tuhan, ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.